tadi kan pasti kan partai-partai ini pengen menang, misalnya PDIP pengen hat-trick lah ya ketiga kalinya gitu loh. Kenapa nggak mencari cara praktis aja untuk bisa, kalau memang secara elektabilitas tadi, terus formasi, terus tadi kontingensi tadi itu mengarah ke dua orang yang bisa benar-benar akan memenangkan gitu. Ya kalau kita lihat apa yang sudah terjadi di dalam pemilu sebelumnya kan tidak sesimpel itu. Juga pertama karena jaminan kemenangan itu belum ada. Kami punya catatan sebuah pemilu pilkada dalam hal ini 2016 itu bagaimana misalnya Pak Basuki Cahayapurnama waktu itu elektabilitasnya sudah tidak tergoyahkan, tetapi hanya selisih satu bulan, kemudian di akhir 2016 kita sama-sama tahu itu yang namanya efek kontingensi. Jadi sebuah situasi elektabilitas yang tinggi menjelang diadakannya pemilu itu pun belum menjadi jaminan ketika aspek-aspek yang sifatnya itu sangat merubah, sangat mengganggu itu bisa membalikkan atau menurunkan sedemikian rupa sehingga elektabilitas yang tadinya mutlak sudah pasti menang di atas 50%. Beliau waktu itu bulan Agustus itu catatan kami 53%. Sudah tidak ada lawan lagi karena kan 3 pasang, dia sendiri 53%. Tapi itu berubah sehingga ketika terjadi pilkada 2017 waktu itu di DKI lalu beliau kalah. Meskipun itu pun juga masih tidak terlalu jauh dari angka 50, waktu itu kalau nggak salah 42% perolehannya Pak Basuki waktu itu. Nah ini juga sama, apalagi ini di mana elektabilitasnya belum mantap istilahnya, karena 25% itu kan untuk pertanyaan terbuka. Kemudian ketika 10 nama, kemudian 5 nama, 3 nama, 2 nama itu belum menggambarkan sebuah capaian elektabilitas yang mapan. Nah, menurut saya startnya pasti di situ. Ketika elektabilitas itu belum mapan, kemudian juga lawan itu atau dalam hal ini adalah lawan politik itu kemungkinan bisa istilahnya menggunakan isu-isu di mana dia justru bisa membalikkan keuntungan dari elektabilitas itu, bisa membalikkan seperti kasus-kasus yang sebelumnya. Nah, misalnya ya, ini masuk ke dalam aspek sosiologis, misalnya tentang isu primordial di tengah masyarakat, kemudian identitas sosial, identitas dalam hal ini adalah identitas yang terkait yang paling rawan misalnya soal suku dan agama misalnya. Nah itu akan selalu muncul. Nah kita harus sadar juga bahwa di masyarakat itu hidup. Nah hal itulah yang kalau menurut kami pada akhirnya membuat partai-partai itu tidak akan mudah demikian saja untuk mengajukan atau menetapkan sebuah pasangan bakal calon presiden dan cawapres. Satu pertanyaan lagi, tadi kan Bapak bilang kan bahwa sebenarnya secara tersirat ini udah ketahuan nih sebenarnya dari pembicaraan tadi. Itu bisa dielaborasi lagi? Kalau bagi kami yang sudah beberapa kali mengadakan survei dan sudah cukup banyak melihat ya bagaimana pengambilan keputusan di tingkat pilkada, di tingkat pemilu, pada akhirnya memang yang paling menentukan adalah aspek hitungan rasional. Meskipun apa yang tampak di rasional itu dalam hal ini misalnya tingkat elektabilitas calon itu menggambarkan apa yang hidup di masyarakat. Jadi apa yang hidup di masyarakat ini aspek sosiologis, kemudian juga kebatinan masyarakat, kemudian juga bagaimana elit-elit ini bekerja, ini tentunya juga mempengaruhi. Jadi apakah elektabilitas yang ada di permukaan ini menggambarkan apa yang hidup di bawah permukaan. Nah, kalau itu sudah cocok, pasti itu yang akan dipakai sebagai pertimbangan, dan kalau menurut kami itu yang sudah terjadi saat ini. Meskipun tidak tersurat, tapi tersiratnya kita bisa melihat sendiri. Iya, apa itu? Nah, sekarang pertanyaannya bisa dibalik begini sebagai analogi. Kalau memang misalnya Pak Ganjar Pranowo itu memang tidak dicalonkan, kenapa tidak dideklarasikan bahwa tidak dicalonkan, tidak direkomendasikan? Itu saja kira-kira.